Bayangkan, kamu datang ke acara buka puasa alumni, tapi malah dihina habis-habisan, ditertawakan, bahkan diusir. Itulah yang aku alami malam itu. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Restoran tempat mereka makan ini adalah milikku. Bagaimana reaksi mereka setelah tahu kebenarannya? Simak kisahnya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa juga tulis dari kota mana kalian menonton video ini. Aku ingin tahu, kita dari daerah mana saja nih? Namaku Anissa. Sejak kecil, aku tumbuh di keluarga yang sederhana. Orang tuaku bukanlah orang kaya, tapi mereka selalu mengajarkanku untuk bekerja keras dan tidak pernah meremehkan orang lain. Aku ingat, saat masih di sekolah dasar, aku sering membantu ibuku berjualan kue di pasar pagi sebelum berangkat ke sekolah. Aku tidak malu, justru aku merasa bangga karena bisa membantu keluarga. Namun, saat aku memasuki SMA, segalanya mulai berubah. Di SMA, perbedaan status sosial mulai terasa. Beberapa teman sekelasku berasal dari keluarga berada. Mereka memakai sepatu mahal, membawa ponsel terbaru, dan sering membicarakan liburan ke luar negeri. Sedangkan aku hanya memiliki satu pasang sepatu yang sudah kupakai sejak kelas 1. Dan aku harus menabung berbulan-bulan hanya untuk membeli buku pelajaran baru. Aku tidak pernah mengeluh. Tapi perlakuan teman-teman terhadapku terkadang membuatku sedih. Di sekolah, aku sering dianggap tidak ada. Saat jam istirahat, aku lebih sering duduk sendirian di pojok kelas. Sementara yang lain sibuk mengobrol dan bercanda. Pernah suatu kali, aku mencoba bergabung dengan mereka saat mereka sedang membahas rencana pergi ke kafe baru di kota. Aku hanya bertanya, "Wah, tempatnya di mana? Kayaknya seru ya." Namun, salah satu dari mereka, Sinta, hanya menatapku dari ujung kepala sampai kaki lalu tertawa kecil. "Emang kamu bisa ke sana, Nis? Tempatnya mahal, loh," katanya sambil melirik teman-temannya yang langsung ikut tertawa. Aku diam. Aku tahu mereka menganggapku tidak selevel dengan mereka. Aku hanya bisa tersenyum dan kembali duduk di bangkuku. Sejak saat itu, aku semakin jarang berbicara dengan mereka. Aku sadar, bagiku, sekolah bukan tempat untuk mencari pengakuan sosial. Aku fokus belajar, membantu orang tuaku, dan menabung sedikit demi sedikit. Tahun demi tahun berlalu, aku lulus dengan nilai yang cukup baik. Aku ingin kuliah, tapi kondisi keuangan keluargaku tidak memungkinkan. Aku tidak menyerah. Aku mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil sambil belajar tentang bisnis kuliner. Setiap hari, aku memperhatikan bagaimana pemilik restoran mengelola usaha mereka, bagaimana mereka memperlakukan pelanggan, dan bagaimana strategi pemasaran yang mereka gunakan. Aku menyerap semua ilmu itu seperti spons. Aku bekerja keras, bahkan lebih keras daripada yang lain. Aku tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membantu di dapur, belajar tentang manajemen stok, dan mengamati bagaimana sistem keuangan restoran berjalan. Setelah beberapa tahun bekerja dan menabung, aku memberanikan diri untuk membuka usaha kuliner kecil-kecilan. Aku mulai dengan menjual makanan lewat online, menerima pesanan catering kecil, dan akhirnya bisa membuka warung makan sendiri. Awalnya tidak mudah. Aku harus menghadapi banyak tantangan, dari modal yang terbatas hingga persaingan bisnis yang ketat. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus belajar, mengikuti tren pasar, dan memperbaiki kualitas makananku. Aku percaya, jika aku memberikan yang terbaik, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Dan benar saja, bisnis kecilku mulai berkembang. Beberapa tahun kemudian, dengan kerja keras dan dedikasi, aku berhasil membuka restoran mewah pertamaku. Restoran ini bukan sekadar tempat makan, tapi juga memiliki konsep fine dining yang elegan. Aku ingin menciptakan tempat di mana orang bisa menikmati makanan enak dengan pelayanan terbaik. Aku membangun restoran ini dengan hati, mengingat semua perjuanganku dari nol. Namun, aku tetap rendah hati. Aku tidak pernah memamerkan kesuksesanku di media sosial,
atau membanggakan diriku di depan orang lain. Aku percaya bahwa kesuksesan sejati tidak perlu diumbar, tapi cukup dirasakan dan disyukuri. Itulah sebabnya, ketika suatu hari aku menerima undangan untuk menghadiri buka puasa bersama alumni SMA, aku memutuskan untuk datang dengan sederhana, tanpa memberitahu siapapun tentang pencapaianku. Aku ingin tahu, apakah teman-teman lamaku masih sama seperti dulu? Apakah mereka akan tetap menilai orang dari penampilan luarnya? Aku tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang membuka mata banyak orang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Aku memilih mengenakan pakaian sederhana, sebuah gamis polos berwarna pastel dengan hijab yang senada. Tidak ada tas mewah atau perhiasan mahal yang menghiasi tubuhku. Aku ingin melihat apakah teman-temanku masih menilai seseorang hanya dari penampilannya. Saat aku tiba di restoran tempat acara buka puasa alumni diadakan, aku sempat tersenyum kecil. Restoran ini bukan restoran biasa. Ini adalah restoranku sendiri. Tapi tidak ada yang tahu. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun bahwa akulah pemiliknya. Aku ingin melihat bagaimana mereka memperlakukanku tanpa embel-embel status atau kesuksesan yang kusembunyikan. Aku masuk ke dalam restoran dengan langkah perlahan. Suasana sudah ramai. Di sudut ruangan, beberapa wajah yang familiar terlihat sedang tertawa dan mengobrol dengan penuh semangat. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mendekati meja mereka. "Hai, Assalamualaikum," sapaku pelan. Beberapa kepala menoleh. Sejenak, ruangan terasa hening. Lalu, seseorang, yang ternyata masih mengingatku, berkata dengan nada ragu, Anissa, kamu datang juga." Aku tersenyum dan mengangguk. Namun, respons mereka tidak seperti yang aku harapkan. Beberapa dari mereka hanya menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu saling berbisik. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ekspresi mereka berubah. Tidak ada kehangatan, hanya ada tatapan meremehkan. Salah satu dari mereka, Sinta, yang dulu sering mengejekku saat SMA, tertawa kecil sambil berkata, "Wah, aku hampir nggak ngenalin kamu. Masih sama kayak dulu ya, sederhana banget." Beberapa yang lain ikut tertawa kecil. Aku hanya tersenyum dan berusaha untuk tetap santai. "Iya, alhamdulillah. Aku memang gak banyak berubah," jawabku pelan. Aku berusaha ikut duduk di meja mereka, tetapi suasana terasa canggung. Mereka terus mengobrol tanpa melibatkanku. Aku hanya duduk diam, mendengarkan mereka membicarakan kesuksesan masing-masing, tentang pekerjaan di perusahaan besar, liburan ke luar negeri, dan pencapaian hidup yang mereka banggakan. Aku tidak iri. Aku bahagia untuk mereka. Tapi aku mulai menyadari satu hal, aku tidak benar-benar dianggap ada di sini. Ketika menu makanan mulai datang, aku berniat mengambil piring untuk makan bersama, tetapi tiba-tiba seorang teman berkata dengan nada setengah bercanda, "Nis, kayaknya restoran ini agak mahal, ya? Kamu yakin gak salah tempat?" Aku terdiam. Beberapa dari mereka kembali tertawa. Lalu, seseorang menimpali, "Iya, Nis, kamu beneran mau makan di sini? Atau perlu kita patungan buat kamu?" Ledakan tawa pun pecah di meja itu. Aku mencoba tetap tersenyum. Meskipun dalam hati aku mulai bertanya-tanya, apakah mereka masih sama seperti dulu? Aku menghela napas pelan. Aku mencoba mengabaikan hinaan mereka dan tetap bersikap ramah. Aku mencoba bergabung dalam percakapan, tetapi setiap kali aku mencoba berbicara, mereka selalu memotong atau mengabaikanku. Sampai akhirnya, seseorang berkata dengan nada bercanda, tapi penuh sindiran, "Nis, maaf ya, tapi meja ini udah penuh. Mungkin kamu bisa duduk di meja lain aja." Aku menatap mereka. Jelas sekali, mereka ingin aku pergi. Aku tersenyum, meskipun dalam hati ada sedikit rasa sakit. Aku berdiri perlahan, lalu berkata, "Oh, baiklah. Kalau begitu, aku duduk di tempat lain saja." Saat aku berbalik dan berjalan menjauh, aku mendengar suara bisikan mereka, tertawa pelan, berbisik satu sama lain, dan mengatakan hal-hal seperti, "Aduh, masih sama kayak dulu. Gak ada perubahan." Atau, "Kasihan banget, gak nyangka dia masih gitu-gitu aja." Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diriku sendiri. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu siapa aku sekarang.
Mereka tidak tahu bahwa restoran tempat mereka duduk ini adalah milikku. Tapi aku tidak marah. Aku tidak tersinggung. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena mereka masih menilai seseorang hanya dari penampilan dan asumsi mereka sendiri. Aku berjalan menuju meja VIP di bagian depan restoran, meja yang memang sudah disiapkan untukku. Saat aku duduk, salah satu pelayan mendekat dengan senyum ramah. "Bu, apakah Anda ingin mulai makan sekarang?" tanya pelayan itu dengan sopan. Aku tersenyum dan mengangguk. "Ya, silakan sajikan makanannya." Tanpa disadari oleh teman-teman lamaku, manajer restoran dan beberapa staf lainnya mulai bergerak. Makanan istimewa mulai dihidangkan di mejaku, hidangan mewah yang tidak ada di menu reguler restoran. Dari kejauhan, aku bisa melihat beberapa dari mereka mulai memperhatikan. Mereka terlihat bingung. Salah satu dari mereka berbisik, "Kok dia duduk di meja VIP?" Lalu yang lain menimpali, dan kenapa pelayannya memperlakukannya dengan sangat hormat. Aku bisa merasakan kebingungan mereka semakin besar. Mereka mulai melirik ke arahku, bertanya-tanya. Sampai akhirnya, puncak kejutan terjadi. Manajer restoran berjalan mendekat ke mejaku, membungkuk sedikit, lalu berkata dengan suara jelas, "Ibu Anissa, apakah ada hal lain yang perlu kami siapkan untuk Anda?" Suasana di restoran mendadak sunyi. Teman-temanku terdiam. Mata mereka melebar. Wajah mereka berubah. Dari yang sebelumnya penuh ejekan, kini berubah menjadi penuh kebingungan. Seseorang dari meja mereka berbisik pelan, "Ibu Anissa, jadi dia?" Aku menoleh ke arah mereka, tersenyum tenang. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi mereka mulai dipenuhi rasa tidak percaya. Akhirnya, dengan suara lembut, aku berkata, "Oh, mereka hanyalah tamu di restoran saya." Dan seketika, wajah mereka menjadi pucat. Ruangan masih terasa sunyi. Semua mata tertuju padaku. Tatapan mereka yang tadinya penuh dengan ejekan kini berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Beberapa dari mereka bahkan tampak menelan ludah, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sinta, yang dari tadi paling vokal dalam menghinaku, tampak memaksakan senyum. Ia mencoba tetap terlihat santai, meskipun aku bisa melihat jelas ketegangan di wajahnya. "Ah, Anissa, jadi, restoran ini, punyamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dengan lembut. "Iya," jawabku singkat, sambil menyeruput minuman hangat di hadapanku. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi mereka semakin kacau. Beberapa dari mereka saling berpandangan, seolah berharap ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sementara yang lain tampak berusaha mencari cara untuk menyelamatkan muka mereka di depanku. Tiba-tiba, seorang pria yang dulu pernah menjadi ketua kelas kami, Andi, mencoba tertawa canggung. "Wah, hebat banget. Nis, kok kamu nggak pernah cerita sih? Kita kan teman lama," katanya dengan nada yang terdengar sedikit dipaksakan. Aku hanya tersenyum. "Kita memang teman lama, Andi, tapi kalian bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara, bukan?" tanyaku balik. Sejenak, keheningan kembali menguasai meja mereka. Aku bisa melihat beberapa dari mereka mulai merasa malu. Sinta, yang sedari tadi masih berusaha mempertahankan harga dirinya, mencoba mengubah situasi. "Ah, tadi itu kita cuma bercanda. Nis, kamu tahu kan? Kita semua memang suka bercanda sejak SMA. Jangan dimasukin ke hati, ya?" katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aku menghela napas pelan, lalu menatap mereka dengan tatapan tenang. "Bercanda?" ulangku, masih dengan senyum di wajah. "Tadi kalian menertawakanku, meremehkanku, bahkan mengusirku dari meja kalian. Kalau aku bukan pemilik restoran ini, apa yang akan terjadi? Aku mungkin sudah pergi dalam keadaan malu, bukan?" Kata-kataku membuat mereka terdiam. Tidak ada yang berani menatap mataku secara langsung. Aku bisa melihat jelas perasaan bersalah mulai menghantui mereka. Seorang teman yang duduk di ujung meja, Ratna, akhirnya menghela napas dan berkata pelan, Kami salah, Nis. Kami terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilannya." Aku menatapnya dan mengangguk. "Iya, Ratna. Hidup itu berputar.
Dulu mungkin aku terlihat sederhana dan biasa saja. Tapi bukan berarti aku tidak bisa berubah. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Beberapa dari mereka menunduk, tampaknya mulai benar-benar menyadari kesalahan mereka. Aku bisa melihat perubahan di wajah mereka, bukan lagi rasa bangga atau superioritas, melainkan rasa malu dan penyesalan. Tiba-tiba, Sinta berdiri dari tempat duduknya dan mendekatiku. Anissa, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak menyangka kalau hidupmu sekarang sudah berubah sejauh ini. Aku malu dengan perkataanku tadi, katanya dengan suara lirih. Aku menatapnya lama. Aku tahu, ini bukan sekadar tentang siapa yang sekarang lebih sukses atau lebih kaya. Ini tentang bagaimana cara seseorang memperlakukan orang lain, tanpa memandang status atau penampilan mereka. Aku menghela napas, lalu berkata, Sinta, aku sudah memaafkanmu sejak tadi. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Tapi aku ingin kalian ingat satu hal, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena kalian tidak pernah tahu bagaimana takdir akan mengubah hidup seseorang. Sinta mengangguk pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku benar-benar menyesal. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Yang penting kita belajar dari kejadian ini. Setelah itu, aku berdiri dan berjalan ke tengah restoran. Aku menatap semua tamu yang ada di sana. Bukan hanya teman-teman SMA-ku, tetapi juga pelanggan lain yang ada di restoran ini. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara tenang namun tegas. Saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa di dunia ini, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kekayaan dan status bukanlah ukuran sejati dari seseorang. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan para pelanggan lain yang tadinya hanya mengamati dari jauh, kini memperhatikan dengan penuh perhatian. Aku melanjutkan, hari ini, saya mengalami sendiri bagaimana rasanya diremehkan hanya karena penampilan. Tapi saya bersyukur, karena kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita belajar untuk lebih menghargai satu sama lain, tanpa melihat latar belakang atau status seseorang. Setelah aku selesai berbicara, restoran kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka benar-benar merenungkan kata-kataku. Beberapa saat kemudian, seseorang mulai bertepuk tangan. Lalu, diikuti oleh orang lain. Hingga akhirnya, seluruh ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Aku tersenyum dan kembali duduk. Teman-teman lamaku, yang tadinya penuh dengan kesombongan, kini mulai mendekatiku satu persatu. Mereka meminta maaf dengan tulus, dan aku menerimanya dengan hati yang lapang. Aku tidak menyimpan dendam. Sebab bagiku, kemenangan terbesar bukanlah membalas dendam, melainkan menunjukkan bahwa aku telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Malam itu, kami akhirnya berbuka puasa bersama dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi ejekan atau tatapan merendahkan. Kali ini, mereka memperlakukanku dengan penuh rasa hormat. Dan aku belajar satu hal penting, kebaikan dan ketulusan hati selalu lebih berharga daripada sekadar status atau kekayaan. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan seseorang hanya dari penampilan luarnya. Hidup itu berputar, dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan sukses di masa depan. Jadi, selalu bersikap baik kepada siapapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.